各位弟兄姐妹们平安，新年蒙恩，新年来主恩典，哈利路愿大亚，家都快乐过新年。阿门，哈利路亚。Ya, puji Tuhan kita pada hari yang indah ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari Ibu Bapak sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk kita sama-sama berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Amin. tak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Amin. 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 Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, di hari yang berbahagia ini kami boleh berada di tempat ini. Kami sama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu Tuhan masih banyak teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau juga tibakan mereka tanpa kekurangan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita新年祝新年。愿大家都来过新年，哈利路亚！贺新年，祝新年，新年来有恩典，愿大家都快乐过新年。贺新年，祝新年，新年来。
永常在。生命是水容易过，也切莫空等待。莫等待呀，莫等待，且把心儿开。就是过信任的阻碍。嘿嘿呀啦呀呼嘿，这难永远爱，我们在。生命是水容易过，也切莫空等待。莫等待呀，莫等待，却把心儿开。就是过信任的阻碍。嘿嘿呀啦呀呼嘿，这难永远爱，我们在。哈利路亚。Sama-sama berdoa doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada hal yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Langkah Tuhan memimpin kita. Amin. Setiap langkah kita ada anugerahnya. Amin. Setiap langkah kita ada pengharapan. Amin. Biarlah tangan kasih Tuhan menuntun kita sepanjang tahun ini. 你是我的主。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护，万人中围路，你爱我，认识我，
创造天地万物的主宰。Amen. 我们感谢你，我们的生命气息都是从你而来。主啊，你为我们预备我们所需要的一切，你也赐给我们各样的福分。但是自从人类落在罪恶当中的时候，这一切我们都不能享受了。我们在败坏当中，我们不能享受你所赐的福分。但是感谢赞美主，你已经把我们拯救过来。 Amen. 在基督耶稣里，我们成为新造的人。你又将各样的福分预备给我们。 Amen. 主啊，求你帮助我们，今天能够从你的话语里面，能够来明白如何活在你的福分里面。Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami dengan hati yang bersyukur datang ke hadirat-Mu menyembah Engkau karena Engkau adalah pencipta kami. Engkau telah memberikan segala yang kami butuhkan. Tetapi sejak nenek moyang kami jatuh dalam dosa, segala kebahagiaan sudah sirna. Kami manusia mencari ke sana kemari, tetapi Tuhan, kami tidak mungkin bisa menemukan kebahagiaan sejati kecuali Engkau yang datang mencari kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami pagi hari ini dapat memahami firman Tuhan dan boleh menikmati berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 请坐， silakan duduk. 今天是农历年的第6天啊，我是初6啊。我先恭祝大家新年快乐，新年蒙恩，新年蒙福。做生意的你们发财。好，我们感谢主。我们中国人很喜欢福哦，所以今天我写那个题目就是8福。我们就是很喜欢8呀，8 kita suka sekali。如果汽车要用这个8这个字啊，好像要买是吗？啊，那个号码要买的啊，呀，所以今天的题目是8福。今天本来是用华语讲，但是我们的翻译员今天不能来呀，所以呢，我要用印尼语。我准备的是华语，又把它翻过来呀，用印尼语啊。Hari ini kita akan mendengarkan khotbah dalam bahasa Indonesia, ya, karena penerjemah kita berhalangan ya. Sebuah cerita legenda mengisahkan suatu hari Allah memanggil 3 malaikat datang dan Allah memperlihatkan sesuatu kepada mereka. Allah berkata, ini namanya bahagia. Kamu bertiga ini harus bawa ini ke bumi, ya, meletakkan suatu tempat supaya manusia bisa mencarinya, mencari sendiri. Oke. Jadi tempatnya jangan terlalu sulit dijangkau, ya. Dan jangan terlalu gampang dijangkau juga. Kalau terlalu gampang dijangkau, disia-siakan, ya, karena terlalu gampang. Kalau terlalu sulit, waduh, nanti kalau orang terlalu sulit ya nggak bisa mengambilnya, ya toh. Jadi oke, ini tapi yang paling penting harus meletakkannya di tempat yang bersih. Oke, ini 3 malaikat itu sudah mendapatkan perintah, lalu segera mereka berangkat. Dan mereka mau meletakkan ke suatu tempat, ya, di bumi ini, bahagia ini. Malaikat yang pertama dia mengusulkan, ya, itu kita taruh aja di puncak gunung, ya, yang gunung yang tinggi. Tapi usul ini tidak diterima oleh tidak disetujui oleh malaikat lain. Lalu malaikat yang kedua mengusulkan, letakkan saja di dasar lautan. Ini juga kurang disetujui. Lalu ini malaikat yang ketiga sekarang mengusulkan. Dia membisikkan ke telinga dari kawan-kawannya
mengatakan bagaimana. Ya, semua setuju, dan mereka pun pergi meletakkannya. Pada waktu malam hari orang manusia masih tidur, lalu ketiga malaikat itu meletakkan bahagia itu di tempat yang sudah mereka setujui. Dan sejak saat itulah ya, bahagia itu sudah tertaruh di situ hingga sekarang. Bahagia itu dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, bahagia juga semua orang pengen mencarinya. Tapi sebenarnya di mana? Di mana bahagia itu? Ada orang mencarinya di tempat rekreasi. Ada juga orang yang mencarinya melalui mendaki gunung. Ada orang pergi ke pantai mencari bahagia. Ada orang pergi ke tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi. Ya. Tapi ada juga orang yang suka tempat yang ramai. Wah, itu rumahnya pilihnya di yang bisa tembus dengan mall. Itu yang paling yang tempat yang ramai katanya ya. Lalu ada juga yang carinya di mana? Dengan sekuat tenaga pengen mencarinya. Ya, dengan pergi belanja, ya, shopping. Dengan shopping kira bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada juga mencarinya ke gereja. Jadi sering ke gereja. Ada mencari bahagia di kolam. Ada juga yang pengennya carinya di tempat olahraga. Ada yang carinya ke bioskop. Ada yang cari ke televisi. Tiap hari duduk di depan televisi merasa ini bahagia. Ada yang bekerja keras di kantor. Ya, banting tulang. Dan ada pula yang sebaliknya, yang tidak bekerja apa-apa. Rupanya orang yang malas-malasan itu pengen menemukan kebahagiaan juga. Ada juga merasa, bahagia ada di pernikahan. Ya, kalau nanti punya anak, itu bahagia. Tapi pernikahan atau punya anak juga tidak identik dengan bahagia. Ada juga kebanyakan orang yang merasa kalau udah banyak uang, itu bahagia. Tapi itu fakta memberitahu kepada kita tidak. Materi juga tidak menjanjikan. Materi juga tidak menjamin orang mendapat kebahagiaan. Tapi sesungguhnya di mana bahagia itu? Bahagia tidak di puncak gunung, bahagia juga tidak di dasar laut. Ya, bahagia juga tidak di tempat rekreasi. Rupanya bahagia itu diletakkan di tempat yang suci, di dalam hati yang suci. Ini adalah sebuah legenda ya. Pagi hari ini, mari kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang yang bahagia. Orang yang bagaimanakah disebut orang bahagia? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, pendengarnya kaget loh. Kok bisa miskin orang bahagia tuh ya? Miskin dalam arti di sini rendah hati. Ya. Rendah hati itu kebalikan dari orang sombong, juga berlagak besar gitu ya. Dan di 1 Petrus pasal 5 ayat 5 di situ mengatakan Allah menentang orang yang sombong dan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu bagaikan berseberangan dengan Allah. Kalau peperangan itu kan ada musuh tuh berseberangan ya. Jadi orang yang sombong itu berseberangan dengan Allah. Pantesan dilawan, ditentang oleh Allah. Saya mempunyai seorang kakak misan saya di Singapura. Ya. Waktu sempat berkunjung ke tempat dia, saya memberitakan Injil kepadanya. Percayalah Yesus, ya toh, engkau akan memperoleh hidup kekal, dosa kita diampuni. Aku tidak berdosa, ya. Aku
aku melakukan segala sesuatu itu dengan hati nurani. Aku menjadi seorang suami yang tanggung jawab, ya, menyekolahkan anak dengan baik, ya. Saya menjadi ayah yang baik, suami yang baik. Jadi saya tidak perlukan Yesus, ya. Nah, orang demikian itu bagaikan seorang yang sakit datang ke dokter, ya. Dia tidak mengakui dirinya mempunyai penyakit. Biasa kalau kita datang, dokter kan tanya, sakit apa Bu? Kita mengatakan ini loh, sakit sini ya. Loh, yang diomongi adalah orang yang tidak mengakui dirinya berdosa, dia mengatakan, aku tidak sakit mah, aku tidak sakit kepala. Yang diomongin yang sakit yang tidak dialami. Tapi sesungguhnya dia ada sakit, ya toh? Jadi kalau orang yang demikian, dokter yang sehebat apapun, obat yang semanjur apapun, tidak bisa menolong orang seperti itu. Ya. Di Lukas pasal 18 menceritakan 2 orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Ada seorang yaitu orang Farisi. Ya. Orang Farisi ini dia sombong sekali, dia berdiri di paling depan dan sepertinya berkata dengan sendiri terhadap diri sendiri, aku tidak memeras orang. Ya, aku berpuasa seminggu 2 kali. Pokoknya ngomong yang kebaikan dia, ya, kebaikan dia sendiri. Dan tidak ada satu kata pun yang permohonan kepada Tuhan. Ya. Dia membandingkan dirinya, ya, keunggulan dirinya dengan orang yang ada di sana, ya, pemungut cukai yang ada. Dia membandingkan keunggulannya dengan kekurangan orang lain. Orang yang demikian, ya. Jadi kita lihat, tapi satu lagi yaitu pemungut cukai, ya. Pemungut cukai berdiri di jauh-jauh. Dia dengan memukul dadanya, dengan sedih, ya, dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku seorang yang berdosa. Ya. Dia bermohon kepada Tuhan. Lalu bagian itu Tuhan Yesus memberi komentar. Ya. Orang yang mengakui dosa inilah yang mendapat apa yang dia minta. Dan dia dibenarkan. Ya. Orang yang Farisi ini memang seorang yang banyak melakukan perbuatan dosa, ya, tetapi dia sudah dibenarkan karena dia permohonan kepada Tuhan. Dan setelah dia dibenarkan, maka apa yang diminta itu dikabulkan. Sedangkan yang satu ini, ya, yang orang Farisi ini tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak juga memohon apapun. Di Mazmur pasal 34 ayat 15, ya. Di situ mengatakan mata Allah itu memelihara orang yang suci, ya, yang benar. Allah memelihara orang yang benar dan telinganya, ya, mendengarkan seruan orang minta tolong. Ya. Jadi Tuhan tidak mendengarkan doa orang jahat. Ya. Nah, orang yang pemungut cukai tadi itu dia sudah dibenarkan, maka doanya baru didengar. Kita tahu di dalam terjemahan Indonesia, ya, dalam Injil Lukas dikatakan rendah hati itu, Lukas dia menyebutnya di situ miskin, ya, miskin di hadapan Tuhan. Kita tahu orang yang miskin itu akan menemukan saya kekurangan ini, saya kekurangan itu. Ya. Orang yang kaya raya tentu tidak merasa saya perlu apa. Seperti yang kakak misan saya itu, ya. Dia merasa aku tidak perlu apa-apa, aku tidak butuh Yesus. Ya. Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhanlah, ya, yang memperoleh kasih karunia. Ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus juga berkata, orang yang kaya, ya, orang yang kaya mau masuk surga itu sangat sulit. Sulitnya gimana? Sulitnya seperti unta mau masuk ke lubang jarum.
Wah, waktu kecil saya membaca itu, ya tentu dong lubang jarum bagaimana bisa lewat, semut aja susah lewat kali ya. Itu rupanya lubang jarum bukan jarum yang kita pakai untuk menjahit ya. Lubang jarum yang dimaksudkan di situ adalah lubang pintu kecil di gapura ya, di gapura pintu besar ya. Kota orang Israel itu ada pintu gerbang yang besar. Siang hari dibuka lebar, tetapi sore hari menjelang malam itu pintu gerbang semua udah ditutup. Ya, jadi yang dibuka hanya yang pintu kecil itu. Ya, pintu kecil itulah yang dimaksud dengan lubang jarum. Ya. Jadi kalau orang yang bawa unta ya sudah ke sorean datang, dia harus manusia masuk aja harus tunduk, ya harus seperti menjongkok baru bisa. Orang yang pergi ke Israel mungkin tahu ya. Jadi apalagi itu unta yang sebesar itu mau masuk itu harus tunduk, harus mengecilkan badan ya. Jadi ini tandanya kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Baru bisa ya. Kita lihat Tuhan Yesus bermaksud di sini dia mengatakan berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan karena mereka memperoleh kerajaan Allah. Ya, jika kita rendah hati, maka kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk memberkati kita, semakin memberkati kita. Itu artinya ya, lebih baik rendah hati daripada kita sombong. Ya, karena kita membuka kesempatan kepada Tuhan untuk memberkati kita. Yang kedua, bahagia yang kedua, Tuhan Yesus berkata di ayat 4, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Di ayat 4 di sini mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Di dalam kidung KPPK nomor berapa di situ bisa dicari ya. Di situ ada satu lagu nyanyian mengatakan Tuhan kita tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru. Di jalan itu selalu ada bunga yang mekar ya. Selalu harinya cerah, langit cerah, tidak pernah hujan. Tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita juga selalu lancar, tidak ada masalah. Tetapi yang dijanji oleh Tuhan adalah kita di dalam kehidupan kita mempunyai kekuatan. Ya. Kita berjalan ada terang. Kita bekerja ada istirahatnya. Dan kita saat dicobai ada pertolongan. Dan saat kita menghadapi bahaya ada sandaran. Dan Tuhan akan memberikan pengertian. Ya, kepada kita. Nah, di Yohanes pasal 16 ayat 33 Tuhan Yesus juga berkata, di dunia ini engkau ada kesukaran. Ya, Tuhan Yesus sudah jelas memberitahu kepada kita. Tetapi di dalam aku engkau mempunyai damai sejahtera. Kita tahu ya, kita orang-orang yang milik Tuhan dengan dunia adalah berseberangan. Ya, kita dan dunia adalah berseberangan. Jadi jangan pikir, oh kenapa ya saya susah ya hidup di dunia ini. Terus ada ditentang. Karena kita memang berseberangan ya dengan dunia. Tuhan Yesus, firman Tuhan di Roma pun mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Ya toh? Dan kita melihat, maka itu ada suatu daya yang melawan ya, kita dilawan oleh dunia ini. Orang Kristen dengan orang dunia ini sama sekali ada satu perbedaan ya. Dan kita tidak bisa menurut standar yang diberikan oleh dunia ya. Kita sudah memakai standar dari firman Tuhan dengan standar yang mereka pakai ya, itu pasti berbeda sekali. Ya. Oleh sebab itu waktu kita mau
mempertahankan hidup yang kudus, maka pastilah ada kesusahannya ya. Pasti ada cucuran air mata karena kita harus mempertahankan hidup kudus. Sehingga ada duka yang kita alami. Tetapi Tuhan Yesus berkata, orang yang demikian berbahagia. Ya, seperti yang dialami juga Raja Daud. Ya. Raja Daud dia pernah melakukan suatu kejahatan yang sangat serius. Ya, jatuh di dalam perzinahan dan juga membunuh orang baik. Ya. Sehingga pada saat Nabi Nathan menegur dia menyadari. Langsung dia juga bertobat. Ya. Dia rela dihukum oleh Tuhan. Ya. Dia rela dihajar oleh Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh bertobat. Ya, sungguh-sungguh bertobat. Ya. Kita tahu Daud dia seorang yang gentleman ya. Dia tahu ini salah. Ya. Dia mau berubah. Oleh sebab itu dia mendapatkan hati Tuhan ya. Sampai di Kisah Para Rasul 13 pun Tuhan masih menilai Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan ya. Tuhan mengatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hati. Karena apa? Dia ada kesalahan, dia tahu salah, dia mau mengubah, dia mau berubah, ya. Kita jangan seperti Yudas. Yudas sudah jatuh, tapi jatuh terus, tidak bangun-bangun. Ya, sudah berkali-kali Tuhan mengangkat dia, Tuhan mau dia bertobat, tetapi dia terus, ya, ya, tidak mau bertobat. Ya. Jadi akhirnya dia binasa. Ya. Tetapi kita lihat Daud, dia berduka karena kesalahannya. Ya. Ini yang dimaksud dengan berduka cita karena dosa, karena kebenaran. Ya. Jadi orang yang demikian sangat berharga di mata Tuhan dan dia akan dihibur. Kita tahu kita juga harus belajar dari Petrus. Ya. Petrus dia pernah melakukan suatu kesalahan, dia gagal ya. Dia pada akhirnya kok menyangkal gurunya. Ya. Jadi dia menyangkal Yesus sampai 3 kali menyangkal. Tetapi setelah dia mendengar ayam berkokok, wah, dia tahu ini peringatan dari Tuhan Yesus. Dia tahu dia salah. Dia menangis dengan jadi-jadinya ya. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia memang kemudian hari dipakai oleh Tuhan. Menjadi seorang yang luar biasa. Ya. Dia sungguh-sungguh menjadi seorang yang batu karang yang kokoh. Bukan saja diri sendiri kokoh tetapi juga bisa mengokohkan orang lain. Mengangkat orang lain, menghibur orang lain. Bahagia yang ketiga ialah di ayat 5. Di sini mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Iya. Lemah lembut itu karena hasil dari orang rendah hati. Ya. Orang rendah hati akan menghasilkan lemah lembut. Dan itu kalau hati yang lemah lembut ya, bukan berarti lemah ya. Lemah lembut tidak sama dengan lemah ya. Kita melihat aja Tuhan Yesus, dia rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah rendah hati dan lemah lembut. Tapi kita melihat Tuhan Yesus apakah lemah? Saat menghadapi jalan menuju salib, dia tidak mundur. Ya, dia jalan, dia berani menghadapi jalan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita melihat lemah lembut itu bagaikan apa? Bagaikan spon. Kita tahu kita duduk di bangku juga ada sponnya ya kayaknya ya. Nah, spon itu membuat kita lembut. Ya, kita tidur di di kasur ya. Itu juga sponnya ya. Sponnya itu membuat kita merasa nyaman. Ada satu istilah comforter ya. Itu yang selimut yang kita pakai juga. Rasanya nyaman.
Lalu tapi spons itu tidak ini ya, tidak seperti tidak mengelak ya. Wow, yang berat datang dia mengelak enggak ya. Dia terima dan dia tuh sanggup ya menerima apa yang berat sekalipun ya. Dan dia tidak gampang melukai ya, tidak gampang melukai dan tidak gampang juga dilukai. Yaitu spons ya. Jadi seberat apapun kalau ditindas di atasnya juga tidak menjadi bentuk ausing ya, tidak menjadi kloak gitu ya. Tapi kita lihat itu spons, lemah lembut bagaikan itu ya, lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut tidak gampang tersinggung. Di gereja kita tahu kan orang ngomongnya kadang-kadang bisa menyindir ya. Tapi orang yang lemah lembut nggak gampang mutung. Ya, mutung tahu kan ya. Mutung itu sebentar udah nggak mau layani lagi. Ya, letakkan begitu saja, terbengkalai. Nggak tahu ada orang yang bisa ambil dia punya tugas apa enggak, dia pokoknya lempar begitu aja. Itu mutung ya. Jadi orang yang lemah lembut tidak seperti itu ya. Dia adalah orang yang bisa tidak gampang melukai orang, juga tidak gampang dilukai. Nah, kita melihat orang yang demikian yang diperlukan ya. Orang yang demikian adalah orang yang bahagia. Ya. Orang yang gampang untuk naik darah ya. Emosi meledak-ledak itu tidak ada kedamaian di dalam dirinya, tidak ada ketenangan. Ya, jadi orang yang lemah lembut dia menikmati kedamaian, ketenangan. Ya, orang yang lemah lembut pun dia layak menerima suatu kuasa. Ya, diberi kuasa oleh Tuhan. Ya, dan kita melihat Tuhan Yesus pun ya. Waktu dia terakhir Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, naik kendaraan apa? Naik kuda atau naik keledai? Keledai ya. Keledai kelihatan lemah lembut. Sekalipun dia raja dari yang maha tinggi datang. Tapi raja biasanya gagah pakai kuda ya. Tapi lemah lembut pakai keledai. Raja yang damai. Ya, jadi kita juga dilukiskan sebagai domba. Ini ada domba ya. Dan Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Itu semua melukiskan kelemah lembutan. Jadi kita orang Kristen harus menjadi orang yang lemah lembut. Jangan pikir, aduh saya pasti dicerca abis deh kalau lemah lembut. Ya. Orang yang lemah lembut malah berkuasa. Dikatakan di situ ya. Bahagia yang keempat. Yaitu di ayat 6. Di sini mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, haus dan lapar itu menandakan suatu kebutuhan yang sangat rindu tuh haus dan lapar itu ya. Di Mazmur 42 ya di ayat 1 dan 2 di situ mengatakan aku merindukan Tuhan ya seperti rusa ya merindukan air sungai yang mengalir. Kita tahu air sungai yang mengalir itu ya itu sepanjang tahun tidak henti-hentinya ya. Tapi kalau seekor rusa ya yang haus, waduh dia betul-betul kemanapun dia cari ya, kemanapun cari. Setelah dia cari dia merasakan begitu harus minum sebanyak-banyaknya. Nah itu ya, itu artinya si pemazmur ini dia merindukan, dia tahu Tuhanlah sumber air kehidupan. Ya. Tuhan sumber air kehidupan. Tidak bisa tanpa Tuhan dalam hidup ini. Jadi hidup ini kosong, kering kalau tidak ada Tuhan.
Oleh sebab itu dia bandingkan dengan Allah patung-patung itu yang disembah oleh bangsa kafir, ya. Diukir dengan tangan manusia, dibuat dari tembaga. Saya pernah berkunjung ke Thailand, ke Thailand ya, ke Thailand. Saya lihat, waduh, satu patung yang dari tembaga, woi besar sekali ya. Itu dewa mereka. Jadi kita lihat ya, buatan tangan manusia dan dari tembaga. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup, ya, Allah yang memberi kehidupan. Ya. Jadi kita lihat luar biasa. Tuhan Yesus juga dia mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang memiliki aku tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Seperti perempuan Samaria juga ya. Perempuan Samaria dia mendengar ada air hidup. Waduh, air hidup dan tidak akan haus lagi. Itu yang saya mau. Saya gak usah susah-susah lagi datang menimba air. Nah si perempuan Samaria ini, ya, dia dapatkan Yesus. Yesuslah air hidup itu sehingga ia tidak haus lagi. Ya, dia tidak haus lagi. Dia tidak cari-cari suami orang lagi. Ya, dia menjadi seorang yang ada luapan air hidup di dalam dirinya, ada sumber air keluar memuaskan orang lain. Dia memberitakan Injil ke kota Samaria sehingga orang lain juga memperolehnya. Ya, jadi orang Kristen adalah orang yang sudah memperoleh Tuhan, sudah memiliki suatu kepuasan karena kita sudah dipuaskan. Kita melihat bahagia yang kelima, yaitu di ayat 7. Di sini mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, kita ada satu urutan ya yang masuk akal sekali. Di depannya ada 4 bahagia, yaitu ini karakter-karakter ya, rendah hati, mau mengakui dosa ya, lemah lembut. Nah, ini haus ya akan kebenaran. Ini adalah suatu karakter ya, karakter Kristen. Lalu itu berbelas kasihan. Berbelas kasihan itu artinya apa? Berbelas kasihan artinya kita menaruh simpati ya kepada orang yang mengalami kesusahan. Ya. Jadi kita berempati kepadanya. Empati lebih lagi ya, lebih dalam lagi. Jadi kita bukan hanya empati, oh ya saya kasihan sama engkau, enggak. Dia juga ada suatu tindakan yang nyata menolong orang lain. Ya. Jadi kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan, karakter Tuhan sendiri adalah berbelas kasihan. Ini adalah sifat dasarnya Tuhan. Sesungguhnya manusia tidak mempunyai belas kasihan ya, tapi hanya kita mendapatkannya dari Tuhan. Ya, jadi ini Musa dia berkata, Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia tidak sembarang bermurka, ya. Dia memberikan kasih kepada setiap orang yang dikehendakinya. Nah, kita melihat kemurahan. Kemurahan tidak setiap orang butuh, ya enggak? Kita berbelas kasihan sama orang yang sakit, yang kena bencana, tidak selalu. Tetapi kita membutuhkan kasih Tuhan setiap saat. Ya, kita membutuhkan Allah, kasih Allah. Kasih Allah dan belas kasihan Allah itulah yang menjadi pendorong ya untuk kita berbelas kasihan kepada sesama. Jadi kita melihat ada satu prinsip yang harus kita pegang. Kita berbelas kasihan, kita bukan tidak berarti biarlah kalau saya berbelas kasihan biarlah dia berbuat dosa, nggak apa-apa lah. Tidak ya, tetapi kita harus tahu
berbelas kasihan tidak sama dengan kita membiarkan orang berbuat dosa, tetapi juga tidak menurunkan standar kebenaran, tetapi kita memakai cara belas kasihan Tuhan untuk berbelas kasihan kepada sesama. Sama seperti seorang orang Samaria yang berbaik hati, ya. Kita masih ingat cerita itu? Seorang Samaria, dia dari Yerusalem mau turun ke Yeriko. Di perjalanan dia lihat ada orang dipukul oleh maling, ya, sampai setengah mati, ya. Wah, orang ini lihat ini orang Yahudi nih, ya, yang kena musibah ini. Tapi dia merasa ini perlu ditolong. Dia angkat, ya, ke keledainya mungkin, ya. Dia antar ke tempat penginapan. Dia bayar ongkos hotel itu, ya. Dan dia berpesan lagi kepada yang punya milik hotel itu, mengatakan, kamu jaga. Kalau masih membutuhkan nanti waktu saya kembali, saya bayar lagi, ya. Jadi kita lihat ini adalah orang yang contoh baik dari orang yang berbelas kasih, ya. Di Amerika, ya, ada seorang yang suku asal di sana, ya, suku asal di Amerika. Jadi dia sudah mengadakan perjalanan terlalu malam, ya. Waduh, musim dingin nggak masuk ke dalam motel gitu. Tapi dia mau masuk motel tidak bisa karena tidak pegang uang, ya. Waduh, ini yang punya motel itu mengatakan tidak bisa, ya, tidak bisa terima. Tapi di situ ada seorang tamu, ya. Dia bilang, kamu mau nginep, boleh saya bayar, ya. Oh, dibayarin, ya, dibayarin sehingga dia bisa bermalam di situ. Wah, esokan hari dia pamitan dengan orang yang bayar ini, ya, toh. Dan lalu mereka sudah masing-masing sudah pergi, ya. Suatu hari, ya, di tempat yang orang yang ditolong ini, ya, dusun itu terjadi suatu huru-hara, ya. Waduh, yang mau dicari itu, yang mau dihantam itu adalah orang-orang yang dari Amerika, pokoknya yang bule-bule itu, ya, yang orang Eropa, Amerika gitu. Jadi mau mempersulit mereka. Wah, sudah ditarik, sudah diambil orang-orang itu mau dibunuh, ya. Tiba-tiba ini orang yang pernah ditolong ini, dia lihat, itu kan orang yang berjasa, pernah menolong aku nih, ya. Waktu saya mau bermalam tidak bisa dia yang bayarin. Dia cepat-cepat mengambilnya dan menyelamatkannya. Dia mengatakan orang ini tidak bisa dibunuh, ya. Akhirnya kita melihat orang yang berbelas kasihan kepada orang lain, akhirnya diri sendiri ditolong. Inilah, ya, suatu hasil, ya, dari orang yang berbelas kasihan kepada sesama. Yang keenam, ya, orang yang bagaimana disebut bahagia, yaitu di ayat 8 di sini mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah, suci hati itu artinya suatu motivasi yang murni, ya. Kita tidak bisa melihat motivasi orang, betul nggak? Ya, perbuatan orang kita mungkin bisa lihat, tetapi motivasi hanya Tuhan yang tahu, ya. Tuhan yang tahu. Jadi Raja Daud, dia tak terlupakan ada satu peristiwa, ya, yaitu waktu dia mau memindahkan tabut Allah, ya, dari rumah Abinadab, ya, mau pindahkan ke kota Daud. Di dalam perjalanan, ya, terjadi suatu musibah, yaitu ini gerobak, ya. Gerobak dari lembu yang membawa itu terjadi satu oleng, ya. Jadi satu tempat oleng. Jadi si
Usa ini ya, Usa dia cepat-cepat mau memegangnya supaya nahan, jangan sampai jatuh gitu. Sekali pegang, ini sudah melanggar ya. Tuhan murka terhadap dia. Karena ini tabut tidak boleh kepegang oleh tangan. Karena sudah menurut hukum Musa itu tidak boleh. Ya. Dan Usa ini sebetulnya juga orang Lewi. Ya. Dia tahu itu. Tapi kita nggak tahu ya motivasinya bagaimana. Hanya Tuhan yang tahu. Sehingga dia langsung mati di samping dari tabut itu. Kita melihat Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Ya. Tuhan kita melihat hati. Hati yang bersih. Yang baru bisa dekat dengan Tuhan. Kita bersyukur ya, kita manusia tadinya orang yang berdosa tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, darahnya tercurah di atas kayu salib. Saat Yesus putus nyawa, saat itulah tabir itu ya. Tabir yang membatasi bait suci dan maha suci itu terbelah. Itu artinya terbuka pintu. Ya. Terbuka pintu sehingga kita tidak lagi ada rintangan dengan Tuhan. Jadi hati kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga hati kita sudah bersih. Suci hati kita. Dan kita boleh datang langsung menyembah Tuhan. Kita datang hari ini. Kita sudah langsung boleh menyebut Allah kita Aba. Ya. Seperti gereja kita namanya Abba Love ya. Kita memanggil Allah kita Abba ya. Ya Bapa ya Abba ya. Jadi kita melihat betapa indahnya, betapa bahagianya orang yang hatinya disucikan ya. Yang ketujuh, bahagia yang ketujuh di ayat 9 di sini mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai ya disebut anak-anak Allah. Kita tahu ya di dunia ini yang dihargai tinggi, yang diberi hormat itu adalah orang-orang prajurit perang, ya enggak? Mereka yang berhasil untuk berperang, ya menang perang. Tetapi hanya di dalam kerajaan Allah adalah orang yang sangat mendapat penghargaan adalah orang yang membawa damai. Ya, kita orang-orang yang membawa damai lah yang sangat dihargai, yang dihormati. Ya, Tuhan Yesus dia juga yang menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Ya, kalau kita setiap orang harus belajar dari sikap Allah. Dia aktif mau mendamaikan manusia dengan dirinya. Ya. Seringkali kita tunggu orang lain ya yang duluan minta maaf sama saya. Ya enggak? Nah, Tuhan juga aktif menyediakan cara untuk berdamai. Yaitu Tuhan menyediakan Yesus Kristus sebagai pengantara. Dan Tuhan juga memberikan tugas untuk tugas ini ya, mendamaikan orang lain dengan dirinya, itu menyerahkannya kepada kita. Kita adalah utusan-utusan ya untuk membawa damai, membawa orang datang kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya masih remaja, ya. Waktu saya remaja, saya pernah tidak akur dengan seorang teman saya, ya. Sama-sama di kelas remaja, ya. Sebetulnya sepele sekali kok jadi nggak ngomong cukup lama. 1-2 tahun kali enggak. Waduh, di dalam hati itu ya gelisah sekali. Apalagi waktu itu mau dibaptis. Wah, hatinya tahu harus berdamai ya. Tapi loh, kok saya nggak salah, dia yang salah. Kita selalu tunggu-tungguan ya. Ya, menunggu orang lain. Pokoknya kalau dia minta maaf, saya sih mau memaafkan ya. Jadi kita pasif ya, tidak akan muncul damai. Kita harus meneladani Allah, aktif
Sekalipun engkau adalah yang benar, pihak yang benar, aktif untuk minta maaf. Minta maaf, saya yang salah. Ya, jadi kita lihat Tuhan aktif. Ya, ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi kita minta pertolongan dari Tuhan. Yang terakhir, ya, bahagia yang terakhir dikatakan di sini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Di 8 bahagia ini, 4 di depan adalah yang karakter yang dibutuhkan oleh orang Kristen, ya. Lalu 3 bahagia yang menyusul itu di belakangnya itu adalah perbuatan yang harus ditunjukkan dari karakter itu. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu adalah suatu tuntutan yang sangat tinggi, ya, yaitu karena perbuatan kita maka menimbulkan suatu reaksi perlawanan dari orang-orang lain. Nah itu, ya. Jadi kita lihat ini adalah suatu tuntutan yang sangat tinggi, ya. Boleh dikatakan di 8 bahagia ini adalah yang puncaknya. Ya. Oleh sebab itu kita lihat di Timotius pasal 3 ayat 12 juga mengatakan, setiap orang yang bertekad untuk hidup saleh, pasti dia akan mendapat penganiayaan, akan mendapat kesusahan ditentang orang. Ya. Jadi kita lihat ini kalau kita ditentang oleh orang dunia, bukan berarti kita dibuang oleh Tuhan, tidak. Ini justru menunjukkan bahwa kita menapaki jalan yang dijalani oleh tokoh-tokoh iman kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jika kita mau setia, maka kita ada mendapatkan perlawanan dari dunia ini. Ya, kita melihat Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah, ya, berbahagialah. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga, ya. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Kita tahu, 在世界上的福气是暂时的, ya. Ini kebahagiaan ada di dunia ini itu sementara, berapa puluh tahun mungkin, ya. Kita masih ada nyawa, kita menikmati kebahagiaan itu. Kita sudah tidak ada nyawa, kita tidak ada nafas lagi, tidak lagi, ya, menikmati. Tetapi ke-8 bahagia itu adalah kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani itu yang sampai ke puncaknya itu adalah menghantar kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita menikmati kemuliaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kiranya Tuhan menolong kita supaya ke-8 bahagia itu kita membawa sampai ke kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang rela datang untuk memberikan segala kebahagiaan bagi kami umat manusia. Tuhan, ke-8 bahagia ini sepintas lalu kedengarannya bukan bahagia menurut orang-orang dunia ini. Tetapi kami tahu jika kami adalah orang-orang yang mempunyai sudut pandang dari Tuhan, maka kita tahu ini adalah kebahagiaan yang sejati. Biarlah Tuhan Engkau menolong. Walaupun di dalam memperoleh ke-8 bahagia ini, hal yang tidak mudah dijangkau. Tetapi kami inginnya Tuhan, kami bersama Engkau, kami ingin memperoleh kebahagiaan yang Engkau janjikan bagi setiap kami. Tolong setiap kami, supaya kami bukan mendengar hal-hal yang menyenangkan hati kami saja. Tetapi kami mau mendengarkan hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada kami.
Kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terindah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们谢谢周爱慧传道为我们分享神的话语。同心做个奉献的祷告。我们在天上的父，感谢你今天的话语大大的祝福了我们。我们已经接受了，切要遵行。感谢你一直以来的看顾。现在我们以喜乐的心来献上我们的奉献，求主圣洁之以便在圣工上的使用。奉前耶稣基督的名，我们祷告，阿门。Kami mengundang Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Chow Ai Hui ya namanya ya, evangelis hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang baik. Sungguh kita semuanya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena berbahagia yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang kekal. Kecuali yang memberi kepada engkau bahagia itu adalah yang kekal. Yaitu Allah sendiri. Ya, jangan pikir bahagia itu bisa didapetin dari sesuatu yang tidak kekal. Nggak bisa. Harus dari yang kekal yang memberikannya. Jadi hari ini adalah hari Imlek, kita merayakan bersama-sama. Saya juga sangat bersenang hati karena kita bisa semua pakai cheongsam, ya. Jadi masih ada nuansa Imleknya. Itu adalah satu tradisi, ya. Jadi di sini saya katakan selamat Imlek, Chu Nimen Sing Chun Mong En, ya. Oke, 恭喜恭喜，新年快乐，呀，爱主更深，多多搞搞，ya. Minggu depan kita pakai lagi baju cheongsam ya, 2 kali. Jadi ini sekali, minggu depan ada sekali lagi, ya. Terima kasih, ya. Indah kok ya, kalian nggak merah. Ya, saya merah. Itu ada ceritanya kenapa bikin harus merah. Nanti ada sesinya berikutnya lagi ya. Kalau kita cerita tentang Kuonian ya. Tapi karena ini sedang keadaan tidak baik, kita harus
ibadahnya cepat selesai. Ada satu pengumuman saudara, hari Rebo yang lalu ya, Jemaat 1 papanya Linda ya, itu dipanggil, coba berdiri, itu Linda ya, Linda Binsar, papanya meninggal, sudah dipanggil oleh Tuhan kembali ke surga. Umur 90 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita percaya ya, beliau sudah bersama dengan Tuhan di surga. Amin saudara. Jadi saya juga terima kasih ya, kalian yang sudah dukung di dalam doa, tim doa kita. Ya, jadi itu sudah pasti berbahagia kalau sudah bersama dengan Tuhan. Ya, hidup ini sangat sementara. Jadi baik-baiklah ya, iman engkau terus bertumbuh. Oke? Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan selesai ibadah. 愿主耶稣的恩惠，愿父神你的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在，从水中到灭中，耶和华的慈爱，常与我们同在，应当高声颂扬，常与我们同在，应当高声颂扬，常与我们同在，应当高声颂扬。 Tuhan, saat ini kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Kami juga saat ini sungguh-sungguh membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari saudara, angkat kedua belah tangan-Mu, fokus kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menerimanya. Amin. Tuhan berkati, selamat Imlek. Selamat hari.